Halo Fanciers, ini adalah sapaan kita untuk podcast dengan konsep yang baru ini, yaitu Vkom Gen Z, yang kita singkat jadi Fanciers. Jadi kita menyapa kalian semuanya ini Fanciers. Oke, Fanciers. Aku Agung dan juga Vika. Kita akan masuk aja ke segmen Omelin. Oke, jadi segmen benar-benar. Segmen Omelin itu apa sih? Omelin itu sebenarnya singkatan. Oh, singkatan. Jadi Omelin itu obrolan mahasiswa milenial. Ya. Stay tune. Nah, kalau ngobrolin mahasiswa emang nggak jauh-jauh dari tugas. Apalagi kita online, nggak jauh-jauh dari laptop, nggak jauh-jauh dari hal-hal tersebut. Nah, sebenarnya kalau kuliah online itu memaksa kita untuk merubah semua tatanan hidup. Iya, benar banget. Kalau kita tahu kan sebenarnya kalau mahasiswa offline itu kan harus datang ke kampus gitu kan ya. Harus datang ke kampus, harus mandi terlebih dahulu atau gimana. Ini vibes-nya kita harus beda. Nah, tapi ada yang ganggu di belakang. Nah, kalau biasanya kan kalau misalnya kelas jam 7 pagi, kita jam 5:30 atau jam 6 kita harus OTW, harus di jalan biar sampai tepat waktu kan jam 7. Nah, sekarang kita bisa mepet bangun sekitar jam 7 kurang 15 menit lah. Iya, udah siap untuk di depan karena laptop. kita cukup di rumah aja. Iya, benar banget. Kadang nggak mandi sih. Cuman kadang atau tiap hari nih. Cuman karena itu kesurannya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi kan belum sarapan. Iya. Itu kesempatan kita buat off cam terus sarapan. Ambil makan depan laptop sambil kuliah. Sambil dengerin dosen. Itu adalah vibes kuliah tahun 2021. Oh iya, bener banget. Sebenarnya 1 semester ya, cuman kita ngerasainnya udah kayak bertahun-tahun soalnya lama banget. Iya, di rumah ini bosen, nggak bisa kemana-mana ya kan? Iya kan, bener. Nah itu tadi. Nah kalau ngomongin tentang kuliah kelas atau kuliah kelas online ini, sebenarnya bukan hanya kelas, kita banyak banget kegiatan yang dilakukan juga online juga. Iya, terus seperti UKM, kemudian kemahasiswaan dan masih banyak lagi sebenarnya. Iya, dan semua kegiatan itu dilakukan juga online. Bayangin kayak lomba basket online. Gitu kayak online. Lomba renang online tuh kayak gimana ya? Kayak ya udah gitu, tidak terfikirkan. Tidak ada tidak ada vibes-nya gitu ya. Kalau kita nyupportnya ya udah kita cuma raise hand, kalau enggak reaksi aja. Iya, cuma gitu doang. Parah sih. Hal yang paling ngecit yang kamu lakuin apa sih selama kelas online? Yang paling ngecit sebenarnya ini mungkin nggak aku saja sih ya. Mungkin pasti banyak kalian pernah kalau kita kelas online atasannya panjang, bawahnya cuma pakai short atau celana pendek. Iya, apalagi kalau kelas hari Rabu kan biasanya pakai batik kan. Dari atas rapi banget, tapi pas dilihat bawahnya boxer. Itu adalah outfit saat kelas online. Sebenarnya gini loh, kalau Zoom itu lebih capek daripada kita kegiatan langsung. Iya kan? Soalnya mata terus pikiran harus terpacu. Iya, harus lihat terus nentingin gitu. Terus kan gini. Dan itu makanya kenapa kita habis nge-zoom atau habis kelas online itu biasanya selalu pusing pengen rebahan, gitu, pengen rebahan, pusing, pengen tidur. Terus pengen rasanya udahlah nggak ada beban gitu, capek kan. Nah, makanya apalagi kalau ada tugas. Dan tugas juga dikerjain di laptop. Aduh. Jadi kayak ya udah nyawa itu cuma laptop aja gitu. Kita udah kayak manusia apa itu yang robot yang udah depan laptop gitu. Makanya tolong selesaikan coronanya karena kita udah bener-bener capek. Karena dulu kita mungkin berekspektasi seperti ini ya. Wah, kuliah online nih, kita berangkat pagi gitu kan, mandi cepet-cepet terus ketemu teman-teman, gitu kan. Dan itu hanya ekspektasi sih. Iya, hanya kita rasain karena kita juga mahasiswa baru di sini. Dan kita nggak nyangka bakal ada musibah seperti ini gitu kan ya. Nah, kalau tadi ngomongin yang paling cheat ya, sebenarnya itu cukup cheat dan cukup kayak kurang baik aja, sebenarnya jangan dicontoh tapi ya. Iya, tapi nggak apa-apa ya buat seru-seruan aja lah. Kalau kita kan vibes-nya kalau offline tuh kita bisa ngerjain orang gitu kan. Kalau di online gini ya apa yang harus kita? Bisa. Kadang kalau ada teman presentasi, kita kan fokus banget kan kalau presentasi. Aku telepon. Waduh. Jadi biar fokus, biar ngomongnya belibet. Kalau nggak gitu, biar ganggu koneksinya. Ini koneksi juga ganggu. Koneksi ganggu banget, apalagi kalau kita presentasi. Bener banget. Apalagi kalau udah suaranya UA gitu kan kayak Iya, bayangin kalau dosen lagi ngejelasin materi, bayangin aja ya.
Dia ngejelasin bener-bener ngejelasin fokus gitu, terus sinyal kita yang nggak dapat, misalnya kayak patah-patah. Habis itu dosen langsung nanya, gimana paham? Kita kan cuma bisa diem kan. Iya, kayak nggak tahu apa yang dia omongin Iya gitu kan. kan? Hah apa Bu, apa Pak gitu kan. Jadi Kamu nggak digenderin ya untuk gitu. pemerintah bukan hanya kuota tapi sinyalnya diperkuat di Sinyalnya seluruh diperkuat. Indonesia. Oke, ya. Itu kunci sih. Iya sih. Dan tugas-tugas semua online, apalagi yang paling meresahkan Apa? itu tugas yang harus dipost di media sosial. Bener banget sih. Itu mungkin gak hanya kita aja yang ngalamin ya. Pasti yang nonton ini pernah mengalami. Semua masyarakat, mahasiswa online pasti ngerasain Iya. tugas yang dipost di media sosial. Apalagi kalian yang udah Kalau nata, udah, ya kan? iya udah Banyakin nata kalau lo feeds punya, gitu kan. apa namanya Instagram yang udah di feed story-nya warna misalnya warm gitu, coklat. Iya, coklat-coklat udah Terus di tiba-tiba vibes sedemikian ketimpa rupa. tugas warna kuning. Nah, bayangin. Iya, itu. Rusak kan? Sumpah sih. Itu Foto-foto makanya kalian yang sudah estetik, sudah bagus banget diedit sedemikian rupa, tiba-tiba harus dihancurin dengan kalian ngepost wah, gaya tugas gila. kalian. Aduh, itu sebenarnya cukup meresahkan dan membagongkan. Kan bener Kita. banget sih. Tapi Untuk sebenarnya kita- ada baiknya sih. Kalau aku pribadi suka aja. Soalnya aku kan suka yang misalnya kayak desain gitu yang lebih bagus. gitu. Misalnya kayak bikin poster gitu yang bikin lebih post. poster. Secara tidak langsung kita harus bikin post yang bagus dong. Soalnya Iya, kalau bener. kita poster yang B aja kan pasti kita akan malu. Iya, Ya karena kan? itu kan dilihat semua Iya, followers kita di media kan. sosial kita. Makanya kita sebenarnya ada baiknya biar kita bisa bertanggung jawab atau bisa nge-create tugas itu jadi lebih baik lagi. itu Soalnya nanti dia. bakal di-post kayak gitu. Cuman ya itu tadi sih cukup Meresahkan karena apalagi mungkin tugas bikin video. aduh. Bayangin aja ya, pasti kalian pernah nih ngepost gitu kan, wajah kalian cantik udah diedit sedemikian rupa. Terus tiba-tiba buat kalian yang nggak pede harus mengepost wajah kalian secara ori tanpa efek sama sekali. Makanya apalagi kalau pas take video tiba-tiba hujan. Nah, itu. Tiba-tiba ada berisik-berisik nggak jelas, suara burung, suara kambing, semua hewan Semuanya masuk. dalam video itu. Aduh. Ya udah sih. Kita nyesek cuma gitu bisa ya. tersenyum. Dan itu tugas biasanya kalau kita ngerjain tuh hamin satu deadline kali ya. Iya, tapi iya nggak sih kalau misalnya kita dapat tugas hari ini di deadline minggu depan ya, misalnya 7 hari ini. Nah, emang kita bisa sebenarnya ngerjain hari ini juga biar Bisa cepat selesai. sebenarnya, tapi dan 6 hari kita bisa nyantai ya kan. nyantai. Cuman kadang tuh kita udah bikin nih di hari pertama dikasih tugasnya. Udah selesai nih, udah beres. udah beres. Kemudian besoknya kayak mikir-mikir lagi. Bener nggak sih kayaknya kemarin? Iya, bisa Kayak gitu. diulang-ulang lagi dipikir. Akhirnya kita hapus semuanya, kita akan kerjainnya nanti Hamin satu. atau bahkan Hamin menit Hamin kita juga menit, pernah. Iya, hamin deadline Karena pengumpulan kadang itu gitu. kayak mood atau vibes buat ngerjain yang bener tuh bisa dapat Bisa itu muncul di akhir-akhir, ya iya, kan? di Jadi akhir-akhir. kadang itu kita ngerjain juga mepet, tapi syukur hasilnya juga lumayan. Iya. Tapi ada nih Kak tim yang mungkin dikasih tugas sekarang nih, terus harus selesaikan deadline-nya minggu depan gitu kan. 6 harinya yang seharusnya buat nyelesain deadline dibuat jalan-jalan. Itu udah hal biasa. Iya, kayak nanti baru nih Hamin 1 tanya temennya, chat, ini gimana tugasnya, dan Agak sebagainya. curhat ya, tapi curhat, iya, emang nggak seperti itu apa-apa. kelakuannya mahasiswa online dan itu bukan hanya kita yang ngerasain, Pasti tapi kalian semua juga pernah ngerasain. merasakan, gitu. Apalagi kalau tugas yang deadline-nya lama kan, pasti Iya, ditinggal jalan-jalan dulu, bucin, gitu, Aduh, pasti nggak pernah ketinggalan. Jadi bucin. Itu adalah sebuah bukan penyakit ya, itu ada kayak, dan aku pernah banget pengalaman yang paling nggak enak, apa itu? chat private di Zoom sama temen, dan aku nggak tahu kalau misalnya di akhir Zoom itu Iya. bakal kelihatan gitu sama hostnya, mana Waduh. hostnya dosennya sendiri. Iya. Pas private Zoom kita cerita Tiba-tiba gibah dosen gitu, bayangin itu rasanya kayak Biasanya gimana. tuh? Dan itu pernah aku lakuin di awal-awal semester ketika aku masih nggak tahu banget Zoom itu kayak gimana. Soalnya ini platform Zoom ini kan juga masih digunakan akhir-akhir ini Iya, juga, juga kan. masih baru kan. Soalnya Gara-gara masih online ada karena ini. pandemi, Pandemi gitu ini loh. kan. Jadi pas nge-private Zoom gibah dosen dan akhirnya ketahuan. Itu adalah momen awkward. Kan itu ada fitur tuh di Zoom kan. Itu ada dibagikan ke everyone ataupun ke siapa gitu kan. Kita lupa Kak mau ngechat ke Nah, salah satu teman itu kita. hal yang paling sering dilakukan. Kita nggak pengen chat private tapi menchatnya ke everyone. Nah, aduh. Itu malunya bukan main sih. Apalagi kalau kita ngobrolin nulisnya itu hal-hal yang yang nggak mungkin penting ya, atau bener hal banget. pribadi hal-hal pribadi dan dilihat mungkin banyak orang Iya. dan nggak bisa di unsend.
Jadi tolong buat Zoom kasih fitur unsend untuk iya seperti chat. WhatsApp ataupun juga Instagram. Instagram bisa nggak sih? Bisa. Jadi bisa ya? saya minta tolong ya buat Zoom, semoga nonton buat ngasih fitur unsend di chat itu. Supaya kita tuh nggak malu-malu amat gitu loh. Kalau makanya. kita ngirimnya salah gitu dibaca semua orang kan kayak ya ampun gitu kan. Sangat membagongkan sekali gitu. meresahkan. Nah selain itu, kalau kita dapat tugas, pernah nggak sih miskom? Sering banget sih, aku sering banget sih. Mungkin gak hanya aku dan kamu ya yang nonton ini mesti sering banget miskom karena mungkin ya balik lagi ini online dan kita nggak bisa ketemu orang langsung, pasti kita masih lewat platform juga kan. Ya pasti banyak lah miskom kayak gitu. Ya miskomnya mungkin bisa dari koneksi, bisa dari ya mungkin kita atau orang yang ngasih penjelasan tuh kurang masuk di otak kita atau mungkin karena kendala yang lain gitu ya. Cuman sering banget miskom ini terjadi ketika kelas online dan itu dampaknya luar biasa. Iya, ujung-ujungnya pertemanan yang hancur karena berbagai pendapat dan juga miskom di dalam komunikasi ini gitu. Iya, makanya kadang misalnya ya simple yang pernah miskom itu kayak misalnya aku paham satu materi. Gitu, seperti ini gitu. Terus teman yang lain pahamnya kayak gini. Akhirnya kita debat, kita nonton siapa yang paling benar. Dan itu akan menjadikan sebuah permusuhan di antara kita. Iya, akan menjadikan sebuah perdebatan yang gak baik sih. Dia nganggapnya, orang punya aku yang benar, punya kamu salah gitu. Begitupun kamu juga nganggap, aku yang benar kok, dia yang salah. Apalagi gitu. kita harus mengerti dosen satu persatu harus dengan menggunakan kepekaan hati nurani. Karena kita nggak ketemu langsung sama dosennya. Aduh. Itu hal yang paling susah. Iya sih. Jadi jangan seolah-olah kita tahu segalanya. Sebenarnya kita bingung mau seperti apa. Sebenarnya kita harus ngerti dosen itu seperti apa gitu. Sedih banget cukup sih itu. Menyedihkan. Karena kita kalau nggak mengerti dosen tuh kayak akan berdampak gitu loh sama nilai kita. Kita gitu udah loh. benar-benar effort ngerjain tugasnya kan. Misalnya gini nih, kita udah ngerjain tugas benar-benar usaha banget, observasi atau kita bikinnya sampai wawancara orang, outdoor lah gitu ya kan. Gitu. Nah, effort kita gitu udah benar-benar misalnya kerjanya seminggu penuh gitu, terus kayak appreciate nilainya kayak B aja. Aduh. Itu kayak sakit hati banget sih. Parah sih. Itu pasti kalian juga pernah merasakan gitu loh. Cuman kita ya bisa tidak menyalahkan. Cuman kita bisa ngelihat kalau mungkin hasil yang kita dapat juga belum maksimal gitu. Cuman kayak ya itu tadi sih beberapa effort yang kita lakukan kan mungkin nggak terlalu kelihatan karena online. Nggak semua dosen itu punya kamera CCTV di setiap mahasiswanya. Ngapain aja nih ya mahasiswa gue gitu kan. Aduh. Iya sih, itu sih susahnya. Kalau misalkan kita offline di kampus gitu kan, kita suruh wawancara, mungkin dosen masih bisa lihat gitu ya. Kalau enggak, aku tadi teman dosen yang lain tuh kayak lihat itu tadi mahasiswamu wawancara loh ini dan lain sebagainya, itu masih bisa dikomunikasikan gitu loh. Tapi kalau kita online gitu kan, kita nggak tahu, dosen-dosen tuh nggak tahu kita ngapain aja. Bisa jadi juga kita dapat informasinya kan juga nggak langsung wawancara juga kan. Nah gitu. Tapi malah yang nggak wawancara langsung ini biasanya dapat nilai bagus gitu loh. Nah itu makanya kadang hidup tuh kebalikan, ya kan? Bukannya sponsor, tapi hidup juga kebalikannya. Iya benar banget. Nah kita sempat tadi nyinggung tentang permusuhan yang terjadi karena miskom. Sebenarnya dari awal kuliah pun kita juga punya circle yang amburadul karena kita nggak pernah ketemu secara langsung, temen langsung, kita hanya temu teman virtual Zoom, kayak gitu seolah kan? Kita sedang virtual dating ya. Iya virtual dating, oke. Tapi ya itulah, kita punya teman online, tugas online, kuliah online, seolah-olah kita hidup di benar-benar dalam handphone atau digital banget gitu kan. Karena ya selain itu kan kita juga tuntutan juga kan, balik lagi gitu kan. Kita harus melakukan kuliah ini supaya meminimalisir nih COVID kita dari harus tetap di rumah, nggak boleh COVID kemana-mana. Tapi ya gimana lagi ya, kita udah agak capek dengan semua ini karena kita juga pengen ketemu teman-teman langsung. Iya bener banget. Kita pengen punya geng. Iya pengen punya geng kayak circle yang baru gitu loh. Kalau kita kan lewat Zoom gitu kan kayak ya udah kita cuma nonton lewat Zoom. Pasti dari gitu kalian kan. pun juga kayak nggak punya teman deket kan. Misalnya kayak kalau temen misalnya offline nih, kita bisa punya teman sebangku gitu atau punya teman sekantin ke kamar mandi bareng gitu kan. Terus kalau online ya udah kalian mau kamar mandi ya udah tinggal ke belakang gitu. Hidup juga sendirian. Makanya kita nggak akan ngerasain sebuah circle atau pertemanan kita yang baik seperti sekolah sebelumnya ya, karena SMP SMA itu kan pasti kita punya nih teman dekat yang bisa diajak makan, bawa bekal bareng, kerjain tugas bareng. Ya kalau disebut halu sebenarnya nggak halu, cuman ya
emang halu soalnya kita nggak ada fisiknya yang bisa dipegang gitu. Iya, harus virtual dan itu pun mungkin kalau kita lihat cuma bisa meluk laptop gitu aja ya. Apalagi kita harus ketemuan sama doi secara Zoom, bayangin. Aduh. Biasanya kita nonton konser bareng, ya kan? Kalau kita doinya seunif kan, kita bisa kayak jalan bareng, terus habis itu kita bisa gandengan bareng ya nggak sih? Kita ngerjain tugas bareng. Tapi gandengannya di mana? Mohon maaf. Ya nanti kalau nggak ada dosennya kita bisa gandengan gitu kan. Nah, bisa lah. Tapi kalau lewat Zoom, mana gandengannya nggak bisa, ya kan? Nah makanya. Dan biasanya kalau sama doi itu tadi aku bilang bisa nonton bareng, bisa duduk sampingan. Sekarang ya virtual mau gimana lagi nonton konser gitu pun bisa sih sebenarnya, cuman ya virtual nggak ada vibesnya tuh nggak ada gitu cuman loh. Kayak kita ketemuan sama doi kayak meeting bisnis, tau nggak ya rasanya pakai zoom itu gitu ya. Nggak ada yang spesial gitu. Ya udah kita cuma lihat muka aja, kita kan nggak tahu stylenya gimana, terus penampilan hari ini gimana gitu. Kok jadi bahas doi sih? Oh ya, aku ingat satu hal lagi. Ini cukup memorable banget. Apa itu? Pas waktu kita orientasi week. Nah itu kan kita dibagi beberapa kelompok tuh. Iya pasti. Nah ingat gak sih pas waktu beda zoom kelompok, aku bobol masuk di kelompok sebelah. Kamu? Iya bobol masuk. Iya pernah kan. Nah kalian pasti dari kejadian ini juga ada yang pernah. Kalian pasti pernah bobol zoom orang pakai link ya kan. Apalagi sekarang gampang banget bagi link. Masuk di bagi zoom link orang kan gitu loh. Udah dapat linknya dan kita bisa masuk zoomnya dengan mudah. Dan operatornya mungkin tidak menyeting atau gimana gitu ya. Langsung sadar masuk gitu ya, gitu langsung aja. masuk. Aku pernah itu nyusup zoom orang. Itu ngapain kamu di sana tuh ngapain? Akhirnya ketahuan dan dikeluarkan. Itu adalah momen yang malunya enggak sih, cuman takut aja. Soalnya itu pas kita awal-awal masuk kuliah kan. Iya, awal-awal masuk kuliah kan masih mahasiswa baru jadi gitu masih takut sama cutting, masih takut hukuman gitu. Karena kita masih ngobrolin tentang mahasiswa online ya, karena kita hari ini mau bahasnya itu segmen omelin. Iya, obrolan. Kita kalau cuman bahas kita berdua aja, kita akan bawa teman kita masuk ke sini. Mahasiswa online juga tentunya. Tapi kita secara virtual ya, soalnya kita lagi gak boleh berkerumun. Di sini pun kita cuman bertiga aja. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga sudah memenuhi segala standar kesehatan yang sudah ditetapkan. Benar. Jadi aman. Kita gak pakai masker karena kita cuma hanya bertiga aja ya di sini. Jadi tenang aja gitu. Ini sudah distancing, mohon maaf gitu. Nanti aku pengen bahas tentang kayak multitasking dalam kuliah online. Bayangin pernah kan kayak triple zoom, join zoom yang lebih dari satu. Dalam waktu yang sama, 1, 2, 3 zoom bahkan. Terus ada lagi apa nih? Hal-hal yang dialamin, pokoknya hal-hal seru lagi. Kita akan lanjut di part 2. Bersama teman misteri guest kita. Oke, siapa itu? Kira-kira ada penasaran gak sih? Kita akan mengundang siapa, narasumber siapa? Penasaran gak sih? Kita akan bincang-bincang seru. Dan tentunya dia ini juga mahasiswa online. Jadi kita sefrekuensi gitu. Kita akan bagi-bagi sama mereka.